Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya ya. Untuk kesempatan kita hari ini melanjutkan kembali untuk sesi Zoom berkenaan dengan mata kuliah mikrobiologi, di mana pekan ini itu menggantikan ya untuk sesi Zoom di hari Sabtu, di mana kita sudah menyusun rencana untuk melaksanakan sesi tanya jawab berkenaan dengan materi khususnya adalah bab mikologi ya. Nah, berbeda dengan sebelumnya, bahwasanya kita di awal itu sudah banyak sekali berdiskusi berkenaan dengan mikroba, yang itu adalah bakteri. Kemudian kita juga sudah berdiskusi berkenaan dengan virus. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagian mikologi. Nah, mikologi itu apa? Nah, ini yang nanti akan kita bahas ya. Tentunya harapannya sih kalian sudah menyimak ya materi video yang sudah saya sharekan. Jadi sesi tanya jawab ini lebih pada kita kembali mereview materi-materi yang sudah disimak dan sekaligus saya untuk mengambil nilai keaktifan ya. Mikologi itu juga merupakan bisa dikategorikan ke dalam mikrobiologi dan parasitologi, meskipun ya sebetulnya mikologi ini ada kedudukan sendiri ya. Karena kalau sudah ada istilah logi-logi itu kan berarti ilmu ya. Mikrobiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme misalkan ya. Kemudian virologi berarti ilmu yang mempelajari tentang virus ya. Mikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jamur. Nah, itu ya. Tapi dalam hal ini kita masih memadatkan dalam satu mata kuliah ya. Jadi bukan berarti sama, tetap berbeda tetapi digabungkan dalam satu mata kuliah untuk bahasannya. Sebagai pengantar ya sebelum masuk ke sesi pertanyaan ya, ini sederhananya ya. Jadi bisa dikatakan mikologi itu juga sama dengan yang lainnya, berasal dari bahasa Yunani yang itu terdiri dari dua suku kata ya, maikes dan logos. Maikes itu artinya jamur atau fungi, logos itu ilmu. Sudah ketebak ya, berarti apa ini pengertiannya? Mikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jamur atau fungi, atau yang disebut juga dengan cendawan. Sebetulnya hampir sama juga dengan mikroba bakteri ya, bukan dari segi organismenya bukan, tapi dari segi karakteristiknya untuk sifat menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kalau yang parasit mau bagaimanapun yang dipelajari di bab parasit itu semuanya tidak menguntungkan. Semuanya rugi semua itu ya karena sifatnya parasit. Tapi kalau jamur itu ada bagian yang memang bisa kita manfaatkan, ada bagian yang memang harus kita musnahkan karena itu sifatnya patogen untuk tubuh makhluk hidup ya, atau bisa dikatakan sebagai pengganggu dari kualitas makanan, minuman ya memang itu bisa menjadi bagian penting ya untuk kehidupan manusia gitu. Nah, kemudian dalam hal ini perlu dipahami dulu sejarahnya ya. Sejarahnya kalau untuk penemu pertama atau perintis pertama ya, ini adalah Pier Anthony Miceli. Ini pada tahun 1729 ya. Di mana tahun ini baru pertama kali ditemukannya istilah jamur atau kita kenal sebagai cendawan. Berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Kalau jamur meskipun ada yang sifatnya adalah mikro, artinya kita harus butuh alat bantu mikroskop ya, tetapi tidak seperti bakteri yang karakteristik selnya adalah prokariot. Kalau jamur ini selnya tipenya sudah lebih sempurna dibandingkan dengan yang bakteri, ya ini sifatnya adalah eukariot
ya. Mau itu yang sifatnya mikro ya. Kalau yang mikroskopis contohnya adalah kapang dan ragi ya. Kalau yang makro contohnya adalah mushroom ya, yang memang banyak tuh dimanfaatkan untuk pangan pada manusia ya. Yang memang ini bisa diterapkan untuk penggunaan bahan makanan begitu, karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi ya. Nah, dalam hal ini itu yang sifatnya menguntungkan. Nah, bagaimana yang sifatnya merugikan? Nah, ini pada contoh sudah ada beberapa bagian-bagian yang bisa disebut sebagai jamur yang merugikan ya, yang itu ada di bagian kulit ya, atau di bagian lidah, bagian kuku ya, atau mungkin di bagian kulit kepala ya, itu juga bisa disebabkan oleh jamur ya, dan yang lain-lain. Nah, ini bisa dikategorikan bahwasanya mikologi tidak hanya mempelajari jamur yang menguntungkan, tetapi juga yang merugikan. Nah, ini adalah pengantarnya ya, sebelum kita lanjut ke sesi diskusinya. Oke, silakan nanti seperti biasa ya, untuk memberikan tanda ke saya, raise hand untuk bisa saya tunjuk siapa yang akan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, tadi sudah dijelaskan ya, jamur itu awal mulanya ditemukan oleh siapa, bentuknya secara umum bagaimana ya, meskipun tadi hanya sebagai gambar saja dalam bentuk gambar. Nah, sebelum kita masuk secara umumnya, secara khususnya, nah sekarang kalian harus paham dulu, apa jamur itu termasuk tumbuhan ya, mengapa? Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini perlu dipahami ya, apakah jamur termasuk tumbuhan ya, mengapa? Nah, itu. Silakan di sini yang sudah raise hand. Ada Dwi Sekar Ayu, ada Dwi Sekar? Ada Bu. Oke. Yang kedua ada Intan. Intan ada? Ada Bu. Ya. Dwi Sekar Ayu izin menjawab ya Bu. Ya, silakan. Jamur itu bukan termasuk tumbuhan, melainkan organisme eukariotik yang termasuk ke dalam kingdom fungi. Jadi jamur itu bukan termasuk tumbuhan Bu, dia ini fungi, dia jamur gitu Bu. Cukup Bu. Oke, silakan lanjut Intan Almasya. Baik, Bu. Jamur itu tidak termasuk dalam kerajaan tumbuhan karena memiliki beberapa perbedaan kunci. Salah satunya adalah tidak memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesa untuk membuat makanannya sendiri. Selain itu, jamur juga bersifat parasitik atau menguraikan sisa-sisa bahan organik menjadi zat yang sederhana. Cukup, Bu. Oke, baik. Ya, jawabannya dua-duanya mengarah kalau jamur itu ternyata bukan tumbuhan ya. Ya, meskipun ya banyak di antara kita masih menyebut jamur itu sebagai tanaman atau tumbuhan. Ya, secara refleks saja ya kita sering nyebutin itu tumbuhan jamur. Oh iya itu tumbuhan jamur ya. Karena memang mungkin mikirnya kalau apapun itu yang tumbuh dari tanah itu pasti tumbuhan ya. Ya nggak salah sih, karena memang pada umumnya tumbuhan seperti itu. Tetapi ada beberapa hal yang menjadikan jamur itu ternyata bukan termasuk ke dalam kerajaan pantai atau kerajaan tumbuhan. Ya, mengapa? Nah, ini yang perlu diperjelas gitu ya. Nah, di sini secara umum makhluk hidup ya berdasarkan tipe selnya itu ada yang prokariot, ada yang eukariot ya. Kalau yang prokariot ini yang tidak memiliki membran inti, dia jauh lebih sederhana ya. Contohnya adalah kingdom Monera, bakteri ini sudah kita pelajari ya sebelumnya. Nah, yang eukariot ini yang lebih kompleks, lebih lengkap, lebih banyak ya. Ada kingdom protista, ada kingdom fungi, ada kingdom animalia, ada kingdom plante. Nah, kingdom plante ini atau kita kenal sebagai kingdom tanaman ya. Nah, ini kita lihat
ternyata di dalamnya tidak ada jamur ya. Di sini ada tumbuhan lumut, ada tumbuhan berbunga, tumbuhan berbiji, tumbuhan paku. Ternyata hanya itu saja ya. Ternyata kingdom fungi ada sendiri, yakni di sini. Ya meskipun kita lihat masih dalam satu golongan eukariot, tapi ternyata terpisah dari kingdom plantae. Ya, kenapa bisa demikian? Karena dalam hal ini kingdom plantae itu ya karakteristik utamanya adalah memiliki yang namanya sel klorofil yang menjadikan tanaman itu dapat membuat makanan sendiri. Ya, artinya tidak membutuhkan pihak lain untuk mensuplai bahan-bahan yang digunakan untuk proses fotosintesis. Semuanya dari tumbuhan itu dan dari alam. Ya. Nah, sedangkan kalau jamur itu tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Jadi dia membutuhkannya sifatnya apa ya, dari pihak lain. Ya, kalau pada tumbuhan kan disebut sebagai autotrof atau membuat makanan sendiri. Kalau jamur itu heterotrof. Dia melibatkan bahan yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang lain. Nah, dari sini harapannya kalian bisa memahami, oh ternyata berbeda jauh antara kingdom fungi sama kingdom plantae. Yang jelas, meskipun mereka sama-sama tumbuh dari tanah ya, atau bisa berdampingan dengan tanaman yang lain, tetapi ada satu hal yang sangat berbeda, yaitu tidak memiliki klorofil. Ya, makanya dia dikeluarkan dari kingdom plantae meskipun dulu sempat dalam satu kingdom. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata fungi tidak memiliki klorofil sehingga tidak layak disebut sebagai tumbuhan. Nah, itu ya. Jadi tidak lagi kita menyebut istilah tumbuhan jamur lagi, tetapi cukup jamur. Ya. Oke, yang kedua. Setelah kalian tahu bahwasanya jamur itu bukan masuk ke dalam plantae, tetapi ada kingdom tersendiri, berarti kalian harus bisa menyebutkan karakteristik umum dari jamur ya. Silakan di sini yang sudah raise hand. Ada siapa ini? Ada Sevira. Sevira ada? Ada, Bu. Ya, silakan Sevira. Karakteristik umum dari jamur itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis dan membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan. Jamur juga itu memiliki susunan benang halus atau hifa yang terdiri dari sel-sel pertumbuhan spora. Jamurnya itu bersifat heterotif dan memiliki dinding sel yang tersusun atas zat keratin, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Saya persilakan satu lagi. Oke, satu lagi saya persilakan di sini ada Saskia. Eukariotik, terus tidak memiliki klorofil, bentuk variasi mulai dari bulat, oval, dan pipih. Tumbuh sebagai hifa atau filamen benang yang terdiri dari sel-sel jamur, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, tidak mempunyai klorofil, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekskresikan enzim melalui spora, reproduksi secara seksual dan aseseksual. Terima kasih, Bu.
Oke, baik. Kita lihat ya untuk review bersama-sama. Ini yang disebutkan sebagai karakteristik yang bersifat umum. Karena kalau spesifik itu sesuai dengan golongannya masing-masing. Karena memang fungi itu kan jenisnya banyak ya. Artinya tidak cuma satu, tetapi disesuaikan dengan jenis yang lain. Oleh karena itu yang disampaikan di awal, ini adalah karakteristik umumnya. Yang pertama jelas dia sifatnya sel eukariot ya, dan bukan prokariot ya, berbeda dengan bakteri. Yang kedua tidak memiliki klorofil. Ya, ini juga sesuatu yang mutlak ya. Jadi kalau dia punya klorofil jelas dia tidak masuk ke dalam kingdom fungi ya, masuknya ke dalam kingdom plantae. Nah, kalau untuk bentuknya ini bervariasi, tergantung dari jenis jamur ya. Ada yang bulat, ada yang oval, ada yang pipih dan lain-lain ya. Nah, kemudian sebagian besar juga itu tumbuh sebagai hifa. Hifa itu apa? Hifa ini berupa filamen benang ya, yang terdiri dari sel-sel jamur. Jadi dia berupa filamen-filamen yang itu ada kaitannya sambung menyambung dengan yang lainnya ya, yang itu membentuk jamur itu sendiri ya. Kemudian memiliki dinding sel yang memiliki zat kitin. Dan karena sifatnya itu tidak punya klorofil, maka tidak disebut sebagai autotrof ya, atau yang mampu membuat makanan sendiri, melainkan sifatnya adalah heterotrof ya. Kemudian menyerap nutrien melalui dinding selnya ya, beda dengan makhluk hidup yang lain, ada sistem pencernaan, ada organ-organ yang bertanggung jawab dalam proses pengambilan makanan ya. Tetapi kalau untuk jamur itu cukup melalui dinding selnya saja. Ya. Kemudian mengekskresikan enzim melalui spora dan reproduksinya itu ada dua. Ya, ada yang secara seksual, ada yang secara aseksual. Ya. Nah, setelah kalian paham ya berkenaan dengan karakteristik umum dari fungi ya. Yang kedua, bagaimana cara hidup jamur? Nah, kenapa dikatakan ditanyakan cara hidup jamur? Karena meskipun dia dalam golongan satu jamur ya, sama-sama jamur, tapi ternyata ada beberapa jenis cara hidup jamur. Ini disesuaikan dengan jenis dari jamur tersebut tuh golongan apa ya. Oke, sekarang saya persilakan di sini yang sudah resen ada Desti Ayu ada? Ada, Bu. Oke, silakan Desti Ayu. Itu hidup yang unik dan berbeda dengan organisme lain. Di sini ada 6 karakteristik dari cara hidup jamur. Yang pertama itu penyerapan nutrisinya. Jamur itu adalah organisme heterotrof, yang berarti mereka tidak dapat melakukan fotosintesis dan harus mendapatkan nutrisi mereka dari bahan organik lainnya. Kemudian yang kedua itu ada pertumbuhan dan perluasan miselium. Jamur itu tumbuh melalui pertumbuhan hifa yang merupakan benang-benang tipis yang membentuk jaringan yang disebut miselium. Yang ketiga itu ada reproduksi seksual. Jamur dapat bereproduksi secara seksual melalui perpaduan materi genetika dari dua individu yang berbeda. Kemudian yang keempat itu ada reproduksi aseksual. Selain reproduksi seksual, jamur juga dapat berproduksi secara aseksual. Ini melibatkan pembentukan spora aseksual yang dapat tumbuh menjadi individu baru tanpa perlu perpaduan materi genetik. Yang kelima ada simbiosis. Beberapa jenis jamur membentuk hubungan simbiosis dengan organisme lain. Misalnya jamur mycorrhiza itu membentuk hubungan mutualisme dengan akar tanaman, di mana jamur membantu tanaman dalam menyerap nutrisi dan tanaman memberikan karbohidrat dari hasil fotosintesis kepada jamur. Yang terakhir itu ada penguraian bahan organik. Jamur memiliki peran penting dalam penguraian bahan organik yang mati. Mereka membantu dalam mengurai bahan organik menjadi komponen yang lebih sederhana. Cukup, Bu. Oke, baik. Ya, kalau ditanya bagaimana cara hidup jamur, memang kita harus spesifik dulu ya, jamur apa gitu ya. Kenapa? Karena secara umum ada beberapa cara hidup untuk jamur ya. Jadi yang jelas kalau untuk jamur itu beda dengan tumbuhan yang memang butuh bahan zat lain ya, dalam hal ini adalah zat organik yang memang diambil dari lingkungan. Ya, dengan cara apa? Nah, ini tergantung ya. Ada secara saprofit, ada cara parasit, dan ada cara simbiosis.
Namun yang paling sering itu yang pertama dan kedua ya, yang paling sering itu saprofit dan parasit, yang memang yang sering nanti akan kita bahas ya. Kalau yang simbiosis ini memang jarang terjadi karena memang simbiosis kan berarti ada keterkaitan yang saling menguntungkan ya. Jadi contohnya pada jamur Ascomycetes yang memang itu ada kerjasama dengan ganggang hijau biru yang membentuk lumut kerak atau lichens ya. Ini jarang sekali memang kita jumpai. Tetapi yang paling sering kita jumpai adalah saprofit dan parasit. Ya, saprofit itu berarti dia mengambil berupa sisa-sisa makanan dari organisme yang mungkin itu dari organisme yang sudah mati atau mungkin yang masih hidup ya, tetapi yang sifatnya itu tidak dipakai lagi gitu ya. Misalkan dari serasah, ranting, daun, pakaian bekas ya, makanan busuk dan lain-lain ya. Yang ini disebut juga dengan proses pelapukan dan pembusukan ya. Nah, kalau parasit ini tidak mengenal ya, tidak mengenal dia masih mati atau masih hidup ya. Pokoknya yang dimanfaatkan si jamur itu adalah zat-zat yang memang ada di dalam makhluk hidup. Namanya juga parasit ya, berarti sifatnya yang merugikan, yang artinya dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup tersebut. Jadi tidak hanya mengambil zat organiknya, tetapi juga bisa menyebabkan penyakit pada makhluk hidup tersebut. Ini sangat berbahaya karena beberapa jenis jamur yang memang bisa menginfeksi organ-organ tubuh di dalam manusia ya, yang memang itu kalau tidak ada upaya yang tepat maka akan menyebabkan kematian ya, karena memang toksik yang dihasilkan pun juga besar yang itu bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit. Nah, tadi di awal disebutkan bahwasanya bagaimana proses penyerapan sari-sari makanan bagi jamur ya, karena kan jamur tidak memiliki pencernaan secara khusus ya. Namun dalam hal ini jamur itu memiliki yang namanya dinding sel yang itu mampu menyerap ya. Sebelum diserap tentu akan diuraikan dulu oleh enzim tertentu oleh jamur ya, lalu diserap sari-sari makanan yang masuk ke dalam tumbuhnya si jamur. Dia akan jauh lebih simpel. Makanya biasanya jamur tuh akan mendekati langsung untuk tempat di mana dia akan mendapatkan asupan itu. Ya, sehingga dia tidak perlu lagi mengambil secara mandiri ya, tapi secara langsung itu sudah terserap dengan dia menempelkan bagian tubuhnya di dalam organ tersebut kalau itu kaitannya dengan manusia ya. Nah, ini struktur dari jamur ya. Jadi tadi kan disebutkan di awal kalau jamur itu berfilamen ya. Jadi isinya adalah benang-benang halus ya. Kemudian saling berkumpul ya, atau benang-benang yang kita sebut dengan hifa. Nah, di sini kumpulan dari beberapa hifa kita kenal sebagai miselium. Ya, jadi miselium itu juga merupakan bagian yang disebut dengan gabungan dari hifa. Ya, nah hifa pada jamur ini juga dibedakan ya, karena ada yang memiliki septa, ada yang tidak memiliki septa. Semua tergantung dari jenis jamurnya. Ya. Nah, kemudian setelah kalian paham secara umum ya, apa itu jamur ya, secara umum saja, belum spesifik per spesiesnya atau per golongan besarnya. Nah, di sini kalian harus paham dulu ya, karena ini juga menjadi bagian yang nanti akan banyak kita bahas juga ya, apa itu kamir dan apa itu kapang ya. Jadi silakan di sini siapa yang akan menjelaskan perbedaan keduanya bisa raise hand ya. Apa perbedaan antara kamir dan kapang? Silakan. Oke, yang pertama ada Desti Ayu. Oke, silakan Desti Ayu. Desti Ayu ada? Ada, Bu. Ya, silakan. Kamir dan kapang itu adalah dua kelompok jamur yang memiliki perbedaan dalam karakteristik dengan cara hidup mereka, yaitu dari bentuk dan strukturnya, terus dari reproduksinya, dari lingkungan hidupnya, peran dalam industri dan pangan, penggunaan dalam penelitian, kamir terutama Saccharomyces cerevisiae yang menjadi organisme model yang penting dalam penelitian biologi dan genetika. Cukup, Bu.
Oke, baik. Jadi kalau dilihat dari penggolongan untuk jamur ya, berdasarkan bentuk struktur penyusun tubuhnya. Jadi jamur itu dibedakan ada 3 ya. Jadi ada yang disebut dengan kamir ya, kemudian ada yang disebut dengan kapang ya. Yang ketiga ini gabungan ya, dimorfik. Nah, untuk yang kamir atau yang kita kenal juga dengan istilah yeast atau yeast, ini tentunya udah nggak asing ya dengan istilah yeast atau yeast ya. Oh, ini ya ternyata yang sering dibuat untuk bikin donat ya, bikin roti. Oh, ternyata itu jamur ya. Berarti kesimpulannya jamur yang menguntungkan. Nah, tentu kamir atau kita kenal dengan yeast atau yeast itu tadi ya, ini sifatnya adalah mikroskopis. Ya, jadi kalau ingin mengetahui bentuk selnya memang harus menggunakan alat bantu mikroskop. Karena diameternya aja hanya ukuran mikron ya, 3 sampai 15 mikron saja ya. Bentuknya oval nih pada gambar ya, bulat panjang ya, kemudian bagian ujungnya ini runcing gitu. Nah, perkembangbiakannya juga dia lebih simpel ya, dengan cara aseksual, dengan cara membelah diri atau dengan bertunas seperti ini. Kalau kalian lihat itu kan ada bagian kecil ini yang menempel pada kamir ya. Nanti ini lama-lama akan besar. Nah, setelah membesar maka dia akan lepas. Nah, tunasnya lepas. Jadi dia akan membentuk individu baru gitu. Nah, yang paling sering terlibat dalam proses kamir ini itu beberapa metabolisme yang fermentatif ya. Misalkan dalam proses fermentasi alkohol ya, yang itu memecah glukosa menjadi alkohol atau etanol ya, dan CO2. Nah, ini biasanya paling seringnya digunakan untuk produk-produk roti. Nah, itu fermentasi. Atau dalam proses oksidatif respirasi juga bisa ya, karena akan menghasilkan CO2 dan H2O ya. Jadi dalam hal ini si kamir itu dipergunakan untuk energi ya. Jadi walaupun energi yang dihasilkan melalui respirasi lebih tinggi ya dari yang melalui fermentasi. Ini sudah dipelajari di biokimia bab karbohidrat ya. Jadi ada yang aerob sama yang anaerob ya. Nah, kemudian apa saja contohnya yang dia masuk ke dalam kamir ya, ini yang sudah sering kali digunakan oleh kita ya untuk pembuatan roti, pembuatan yang melibatkan tumbuhan ya, misalkan seperti tape ya, yaitu Saccharomyces cerevisiae ya. Ini sebagai biostarter ya untuk pembuatan minuman atau produk beralkohol atau beretanol ya, atau keywordnya adalah fermentasi gitu. Nah, memang kalau dilihat dari bentuk strukturnya, karena memang sama-sama dia mikroskopis ya, banyak di antara kita itu yang tidak mudah untuk membedakan mana itu kamir, mana itu bakteri ya. Yang jelas dari segi ukurannya, meskipun sama-sama mikro, tetapi ukuran kamir jauh lebih besar dibandingkan dengan yang bakteri ya. Nah, ini kalau dilihat pada gambar ya, jadi pertumbuhan jamur ketika dikulturkan itu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi beda dengan bakteri yang ukurannya lebih kecil koloninya. Dia lebih lebar-lebar kalau untuk yang kamir ya. Kemudian apa saja juga yang membedakan kemampuan untuk dihambat oleh zat tertentu. Kalau kamir mau dikasih berapapun untuk antibiotik nggak mempan ya. Karena dalam hal ini beda gitu ya. Sedangkan kalau jamur kalau bakteri dikasih antibiotik ya akan mati gitu ya. Karena dalam hal ini sifat dari bakteri sama kamir itu berbeda. Ya, meskipun ada beberapa jenis kamir yang juga bisa dihambat ya pertumbuhannya, tapi kurang ngena gitu ya, karena kalau kamir kan masuk ke dalam fungi berarti harusnya anti fungi, bukan antibakteri ya. Jadi salah alamat nanti yang dikasih apa. Makanya penting sekali kita tahu penyebabnya itu apa, apakah infeksi jamur atau infeksi bakteri, sehingga lebih tepat kita dalam memberikan tindakan. Ya.
Nah, kapang atau mold itu apa ya? Nah, bedanya kalau yang kamir tadi, kamir itu kan hanya terdiri dari satu sel saja atau kita kenal sebagai uniseluler ya. Tapi kalau pada kapang ini dia multiseluler yang berbentuk sel-sel berfilamen ya. Jadi kita tuh bisa melihat secara langsung bentuknya, wujudnya seperti apa. Ya, jadi dengan adanya kumpulan-kumpulan filamen-filamen itu yang membentuk miselium, ya akhirnya kita bisa melihat wujud nyata dari jamur itu. Ya, nah ini ada penggolongan secara kelompok berdasarkan struktur hifanya ya. Ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat ya. Kalau yang bersekat tentu yaitu tadi ada ruang-ruangnya yang membagi antara satu bagian dengan bagian yang lain di dalam hifa tersebut ya. Nah, ini contohnya pada golongan Ascomycetes, Basidiomycetes, dan Deuteromycetes. Sedangkan kalau untuk yang tidak bersekat, ya ini nggak ada ruang-ruang pemisahnya, jadi dia menyebar inti selnya di sepanjang hifa tersebut ya. Contohnya di sini Zygomycetes dan Oomycetes. Ini nanti akan kita pelajari di dalam klasifikasi jamur ya. Kemudian dimorfik. Nah, dimorfik ini gabungan ya. Jadi dia memiliki dua bentuk kehidupan yaitu yeast dan mold ya. Tapi sesuai dengan ininya ya, fasenya masing-masing ya. Jadi kalau dia dalam bentuk yeast ya, kalau jamur itu berada di dalam inang ya pada suhu 37 derajat Celcius. Tapi kalau dia sudah di luar inang, maka dia akan membentuk mold. Ya, ini dalam satu individu ada dua tipe kehidupan ya, yeast dan mold ya. Di dalam hal ini dimorphic itu berarti memiliki dua bentuk yeast dan mold dalam satu individu. Tapi nggak bisa bebarengan ya. Artinya salah satu dalam kondisi tertentu, baru nanti ketika fasenya berubah dia membentuk yang lain lagi. Seperti itu. Nah, kita masuk ke klasifikasi fungi ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa golongan atau klasifikasi dari fungi yang harus dipahami ya. Jadi secara umumnya itu ada 4 golongan utama ya. Jadi ada Zygomicota, ada Ascomycota, ada Basidiomycota, dan ada Deuteriomycota. Ya, ini sudah lengkap dengan contohnya. Di sini Zygomicota ini adalah jamur yang ada pada roti yang sudah lama atau yang sudah expired ya. Kemudian ada Ascomycota, ada Basidiomycota, dan ada Deuteromycota ya. Ini adalah taksonomi klasifikasi dari kingdom fungi yang nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita akan membahas golongan Zygomicota. Nah, sini saya persilahkan satu mahasiswa untuk menjelaskan karakteristik dari Zygomicota. Di sini sudah ada raise hand atas nama Nadia. Ada Nadia? Hadir, Bu. Oke, silakan. Jadi Zygomicota ini berbentuk seperti spora dengan dinding tebal yang disebut zigospora, hidup sebagai saprofit, yaitu pengurajat organik, memiliki hifa senositik, yaitu mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang, dan juga meselium bercabang banyak dan tidak bersekat. Meselium ini memiliki 3 tipe hifa, yaitu stolon, rhizoid, dan sporaringofor. Yang pertama itu stolon, yaitu hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat. Yang kedua ada rhizoid, yaitu hifa yang menembus substrat dan berfungsi untuk menyerap makanan. Yang ketiga ada sporaringofor, yaitu hifa yang tegak di permukaan substrat dan memiliki sporangium globuler di ujungnya. Sudah, Bu. Oke, baik, sebentar ya.
Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kita lihat bersama-sama ya untuk reviewnya. Zigomikota ya. Zigomikota itu tentunya bisa kita lihat pada gambar ya, bahwasanya dia memiliki spora ya dengan dinding yang tebal yang disebut dengan zigospora ya. Jadi ini bentuknya bulat-bulat kayak gini ya. Nah, ini hidupnya secara saprofit ya, di mana dia akan menguraikan zat organik ya dari bahan makanan pada umumnya. Ini contohnya pada jamur roti ya, yang memang jamur yang tumbuh pada roti yang sudah lama ya, artinya ada waktu tertentu yang dia bisa tumbuh ya di bahan makanan yang kalau waktunya sudah lama gitu. Nah, kemudian di sini memiliki hifa senositik ya, artinya dia memiliki banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang ya, seperti yang disebutkan di awal tadi. Nah, kemudian ada 3 tipe hifa ya. Jadi ada stolon, ada rhizoid dan ada sporangiofor ya. Stolon itu artinya hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat dan rhizoid itu hifa yang menembus substrat dan berfungsi untuk menyerap. Nah, ini bukan disebut sebagai akar ya, karena beda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan kan disebut dengan akar tuh. Kalau jamur itu bukan akar namanya, melainkan rhizoid yang itu fungsinya hampir sama seperti akar ya untuk menyerap makanan yang ada pada substratnya. Kemudian sporangiofor ini semacam apa ya? Ya kalau kita sih bisa analogikan kayak batangnya ya, tapi bukan batang seperti tumbuhan ya. Jadi yang membuat dia bisa berdiri tegak seperti ini di atas permukaan substrat ya, yang mana ujungnya ini ada tempat untuk spora itu tumbuh ya. Jadi ketika nanti sporanya itu sudah matang dan ditandai dengan warna yang menghitam ya pada umumnya, itu nanti dia akan pecah ya, kemudian sporanya akan jatuh ke tempat lain atau substrat yang memang masih ada space bisa untuk tumbuh ya. Dia akan membentuk jamur yang baru lagi, begitu seterusnya ya untuk zigomikota sampai substratnya itu habis gitu. Nah, kemudian untuk apa namanya reproduksinya ya, reproduksinya sebetulnya hampir semua jenis jamur itu bisa seksual, bisa aseksual ya, meskipun ada beberapa yang nanti membedakan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke reproduksinya. Baik, di sini silakan siapa yang akan menjelaskan reproduksi seksual dari zigomikota ya. Yang sudah raise hand di sini ada Setia Nurul ada? Ada Bu. Oke, ini saya berikan gambar ya. Nah, enak kan? Silakan Setia Nurul bisa menjelaskan yang reproduksi seksualnya ya. Kan ini gambarnya ada 2 nih, seksual sama aseksualnya. Nah, sekarang yang seksualnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Silakan. Ibu izin ya, saya terkendala sinyal. Oke. Reproduksi seksual itu yang pertama ada 2 hifa yang berlainan jenis, hifa jantan dan hifa betina itu negatif, saling berdekatan. Keduanya bersifat haploid. Yang kedua, hifa-hifa yang berdekatan membentuk cabang hifa tonjolan yang disebut gametangium atau masing-masing mengandung inti haploid. Yang ketiga itu kedua gametangia mengalami plasmogami atau penyatuan plasma, itu membentuk sigospora. Sel ini berbentuk suatu lapisan berdinding kasar dan tebal yang dapat menahan kondisi kering dan lingkungan tidak menguntungkan lainnya selama 1 bulan. 4. Apabila kondisi lingkungan telah kembali seperti semula, maka akan terjadi kariogami atau penyatuan inti. Yang kelima, sehingga inti diploid berpasangan menyatu. Proses ini secara cepat diikuti pembelaan meiosis. Zingospora tersebut kemudian mengakhiri dorminasinya dan berkecambah menjadi sporangium pendek yang menghasilkan spora. Spora berkecambah tumbuh menjadi miselia baru.
Oke, baik. Terima kasih jawabannya untuk reproduksi jamur zigomikota secara seksual. Nah, ini sudah jelas sekali di sini ya. Oke. Sebelum saya melanjutkan yang ini, mungkin satu lagi yang tadi kan menjawab yang seksual ya. Nah, sekarang yang aseksual biar sekalian untuk kita review bersamanya. Oke, silakan siapa di sini yang akan memberikan penjelasan yang aseksualnya ya. Di sini yang sudah resen ada Tiara. Tiara ada? Ada, Bu. Oke. Kembali ke gambar tadi ya, masih gambar yang pertama, bisa dijelaskan di sini yang aseksualnya. Yang aseksual, reproduksi aseksual ya, Bu. Yaitu membentuk spora di dalam sporangium yang terletak di ujung hifa. Sporangium ditunjang oleh sporangiofor. Sporangium stolonifer yang telah tua dan matang biasanya berwarna hitam. Jika telah matang, sporangium akan pecah dan menghasilkan banyak spora. Cukup, Bu. Oke, baik. Nah, ini sebetulnya sudah bisa menjawab keduanya ya, yang seksual sama yang aseksual. Memang yang seksual yang lebih panjang ya, karena dia melibatkan dua gamet ya, gamet plus dan minus. Di sini nggak disebut gamet jantan atau betina ya, karena memang jamur ini belum bisa dikategorikan seperti itu. Jadi untuk dijadikan penanda, karena yang jelas ini harus berbeda ini ya, berbeda muatan ya. Ada yang positif, ada yang negatif gitu. Sebagai ada yang jantan atau betina begitu, tapi kita tidak menyebut istilah itu. Tapi cukup dengan plus dan minus ya. Jadi dengan apa namanya? Gamet ini saling bergabung ya atau menyatu ya membentuk nuklei haploid. Jadi disebut dengan tahap plasmogami ya. Jadi ketika terjadi proses plasmogami ini nanti akan membentuk zigosporangium ya yang nantinya akan mengalami kariogami. Ya, kariogami ini karena di dalamnya itu ada diploid nuklei ya, jadi nantinya akan mengalami pembelahan secara meiosis, kemudian membentuk spora ya. Tapi sebelumnya tentu harus ada sporangiumnya terlebih dahulu ya sebagai wadah tempat spora itu berada. Nah, setelah sporanya itu dia siap ya untuk apa namanya tidak mudah ya. Jadi dia sudah matang, baru dia akan membentuk miselia yang baru. Nah, ini kalau yang seksual. Nah, kalau yang aseksual berbeda ya. Aseksual berarti kan sebetulnya dia lebih mudah gitu ya. Karena dalam hal ini dia cukup ketika sudah matang, dia akan pecah ya. Kemudian dia akan mencari tempat yang sekiranya itu bisa mendukung untuk pertumbuhannya. Kemudian dia akan membentuk miselia yang baru. Seperti itu tanpa melalui tahap pembentukan gamet ya seperti pada tahap seksualnya. Nah, ini ya tahapannya seperti ini ya secara lengkapnya nanti bisa kalian baca kembali ya karena yang saya jelaskan tadi itu secara singkatnya berdasarkan gambar, tapi kalau secara satu persatunya itu bisa dilihat pada slide selanjutnya ya. Jadi misalkan di sini dua hifa yang berlainan jenis ya, ada yang jantan, ada yang betina, ada yang plus minus saling berdekatan ya, keduanya bersifat haploid ya. Kemudian hifa-hifa ini akan berdekatan membentuk cabang hifa tonjolan yang disebut dengan gametangium ya. Nah, kemudian masing-masing akan mengandung inti haploid dan seterusnya. Nah, untuk yang zigomikota juga sama ya, bedanya dia lebih simpel karena tidak melalui tahap pembentukan gamet itu tadi ya. Jadi dia akan tetap dalam satu siklus seksual reproduksinya ini ya dengan melibatkan spora ya, spora vegetatif ya. Jadi beberapa hifa itu akan tumbuh ke atas ya dengan ujung menggembung, ini adalah sporangium. Makanya tadi saya bilang harus melibatkan sporangium karena ini sebagai tempat wadah si
sporanya itu untuk tumbuh sampai matang ya, yang nantinya akan menghasilkan spora. Kemudian kalau sporanya ini sudah berwarna hitam, maka dia akan pecah ya dan akan tersebar di tempat yang memang mendukung untuk pertumbuhannya, lalu menjadi miselium yang baru. Begitu seterusnya ya. Itu untuk apa namanya zigomikota ya. Nah, ini selanjutnya itu memang pertanyaannya sama ya, tergantung dari golongan jamur ya. Kalau zigomikota ya zigomikota, ascomicota ya ascomicota. Nah, dalam hal ini karena tidak mungkin saya sampaikan semuanya dalam sesi tanya jawab karena kita masih ada satu kuis ya untuk mikrobiologi di bab ini. Jadi saya tugaskan seperti mata kuliah yang lain ya. Pernah saya tugaskan untuk kalian membuat presentasi dengan kelompok ya untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di sini. Nanti akan saya berikan template-nya sama ya. Artinya nanti silakan per kelompok itu bisa menuliskan nama-nama yang akan menjawab setiap pertanyaan. Ya, karena dalam hal ini khususnya untuk bagian jamur karena untuk reproduksinya ini harus melibatkan gambar. Jadi silakan kalian boleh ngambil gambar dari PPT yang nanti akan saya sharekan, tapi harus dengan penjelasan dari kalian ya. Nanti silakan itu diatur ya bagaimana pembagian kelompoknya. Boleh pakai kelompok praktikum juga boleh ya. Kalau memang ini kaitannya dengan mata kuliah mikrobiologi ya. Artinya terserah saja, saya tidak akan menentukan siapa-siapa anggotanya. Yang jelas dalam hal ini semua mahasiswa harus terlibat dalam kontribusinya ya. Jadi tidak boleh saling mengandalkan satu dengan yang lain. Nanti seperti biasa juga akan saya berikan tempat untuk pengumpulan linknya ya. Karena saya ingin semuanya ikut berpartisipasi, saya ingin melihat semuanya ikut menjawab ya. Jadi tidak hanya itu saja. Ya boleh sih kalau memang yang lain benar-benar nggak ada yang mau, tapi apa nggak sayang ya. Kalau yang mendapatkan nilai keaktifan itu hanya yang menjawab saja, sedangkan yang lain tidak. Nah itu sangat berpengaruh sekali terhadap nilai akhirnya ya. Jadi itu untuk tanya jawabnya saya cukupkan sampai ke bagian zigomikota. Tapi tetap nanti yang akan saya berikan adalah PPT dari awal. Jadi nanti silakan diatur kembali ya untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di slide dan nanti akan saya berikan filenya. Kemudian silakan ditentukan siapa yang akan menjawab. Nanti silakan presentasi dengan kalian sendiri, kelompok kalian sendiri ya. Itu nanti silakan direkod. Rekodnya nanti diupload ya, linknya diberikan ke saya. Nanti akan saya sediakan untuk pengumpulannya. Sampai sini ada yang ditanyakan berkenaan dengan teknisnya? Untuk kelompoknya kemarin aja nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak apa-apa kalau sudah terbentuk sebelumnya. Ya, kemarin kan yang dari presentasi yang dikirim itu, Bu. Oke. Oh ya, yang kemarin itu biokimia apa mikro ya? Lupa saya. Biokimia, itu, Bu. Oh, itu biokimia. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang ininya sama, kan ini yang kalau biokimia kan mungkin ada kelas reguler 2022 ya. Kalau yang kemarin tapi kan nggak gabung kan ya? Enggak, Bu. Oh ya. Bisa. Ya, boleh. Oh ya, untuk yang biokimia itu saya sudah ngasih listnya belum ya? Sudah, Bu, sudah dikirim. Oh, sudah. Saya ngelisnya di mana ya? Di grup itu ya? Iya, Bu. Oke. Ya, sama ya. Nanti untuk yang mikro juga begitu. Jadi akan saya kirimkan PPT-nya. Nanti silakan dilengkapi ya untuk kalian proses merekod presentasi ya. Karena kalau presentasinya harus kita ada lengkap memang agak susah ya karena waktu terus kebutuhan waktunya setiap kelompok nggak bisa cepat ya, jadi harus mensiasatinya. Ada beberapa pertemuan tanya jawab yang memang harus dibuat kalian presentasi sendiri dengan menjawab sesuai dengan tupoksinya ya, bagian-bagiannya, dan harus direkod ya atau direkam. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti saya sharekan linknya ya untuk sesi kuis ya di room chat. Awalnya saya rencananya sesi kuisnya ini 2 ya, virologi sama mikologi, tapi mengingat waktu kayaknya nggak cukup, kasihan juga nanti untuk waktunya terlalu terburu-buru. Jadi saya berikan kuis dulu untuk yang virologi ya. Saya sharekan di room chat, itu bisa dikerjakan sampai pukul 12.30 menit saja. Nanti setelahnya bisa keluar dari Zoom ya. Oke, sudah saya sharekan, bisa dikerjakan. Waktunya 30 menit dari sekarang.